Pada video kali ini kita akan melakukan dasar konfigurasi pada mikrotik. Yang pertama di sini ada yang namanya hostname, yaitu sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Caranya kita buka browser dan netlab. Lalu di sini kita tambahkan mikrotik, yaitu pada bagian model. Lalu kita pilih mikrotik router OS. Lalu save dan tambahkan network yang tipenya adalah manajemen cloud. Lalu save. Lalu kita sambungkan ke si mikrotik. Lalu save. Lalu kita jalankan si mikrotik ini. Di sini sudah hijau yang artinya sudah menyala. Lalu kita klik pada bagian mikrotik. Di sini menggunakan aplikasi lain, yaitu aplikasi putih. Buka tautan lalu run. Lalu ketikkan enter. Dan di sini akan ditanyakan mikrotik login, yaitu dengan admin. Enter. Passwordnya kita kosongkan. Lalu enter. Di sini tekan enter. Yang passwordnya misalkan enter. Nah, di sini sudah login ya dengan mikrotik. Setelah login, kita coba ketikkan IP address. Nah, di sini sudah ada IP di mikrotiknya ya, yaitu cara DHCP dengan IP 192.168.1.132. Untuk mengakses mikrotik ini dengan GUI, kita memerlukan yang namanya aplikasi Windows, yaitu ini. Kita replace. Nah, di sini kita samakan IP-nya, belakangnya 132. Kita klik ini, lalu kita konekkan. Salah, untuk passwordnya nah, sudah ada. Ini adalah tampilan GUI dari mikrotik dan ini tampilan dari CLI. Pertama-tama kita menggunakan konfigurasi GUI terlebih dahulu. Cara untuk menghostnamekan si mikrotik itu pada bagian sistem, lalu kita cari yang namanya identity. Misalkan di sini kita ubah namanya menjadi TKC, lalu oke. Dan di sini akan berubah saat kita menenterkan, akan berubah menjadi TKC. Sedangkan untuk kita mengkonfigurasi pada CLI, kita lihat di sini untuk kodenya yaitu System Identity Set Name. System Identity Set Name misalkan sama dengan password.
hostname plus 2. Nah, di sini sudah terganti menjadi plus 2, dan pada Windows juga terganti. Seperti itu untuk mengganti hostname atau menambahkan hostname. Lalu untuk mengakses pada webpage, kita hanya masukkan IP semiotiknya, yaitu kita neote pada bagian browser, lalu klikkan IP metafik 192 168 Nah, di sini akan muncul tampilan webpage dari Infotech. Kita sesuai yang tadi, yaitu sekolah. Lalu kita login. Lalu kita klik pada webpage dan kita coba bandingkan dengan yang di Windows. Kita lihat pada bagian menu-menunya yaitu sama. Untuk kalian yang ingin mengkonfigurasinya pada webpage atau Linux itu sama saja. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan IP address di perangkat motherboard. Di setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kita mulai saja. Pertama kita di Windows. Caranya yaitu masuk pada tampilan IP lalu address. IP lalu address. Di sini kita tambahkan 192 itu 192 lalu OK, dan di sini langsung ada. Yuk kita cek ada CLI. Ceknya yaitu IP address. Nah, di sini ada IP yang baru kita tambahkan. Lalu untuk menambahkan IP address pada bagian CLI, kita ketikkan perintah IP address, lalu add address. Kita masukkan 192.168 plus 3 mutasi dengan 124. Dan interface-nya yaitu internet 1 lalu cari IP address link. Nah, disini sudah masuk ya, yang ketiga. Lalu selanjutnya kita ingin menghapus konfigurasi IP address pada CLI. Caranya yaitu ketikkan perintah IP address, remove pada bagian nomor berapa, yaitu misalkan nomor 2. Kita cek IP address pin. Nah,
Pada 14.3 sudah tidak ada karena sudah dihapus. Lalu selanjutnya yaitu trik tentang CLI. Yang pertama adalah jika kita mengetikkan tanda tanya di bagian CLI, kita akan bisa melihat semua perintah yang bisa dilakukan pada si mikrotik tersebut. Apa saja konfigurasi yang bisa dilakukan. Lalu untuk double tap, misalkan kita ingin mengkonfigurasi IP dan lupa perintah selanjutnya apa, kita tinggal double tap untuk melihat perintah selanjutnya. Lalu untuk tab sendiri yaitu kita ketikkan address, kita hanya mengetikkan beberapa huruf saja, lalu ketikkan tab di sini dan dia otomatis akan melanjutkan sendiri. Seperti itu untuk trik tentang CLI. Lalu di sini ada yang namanya IP service, merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Kita contohkan di sini. Kita masuk pada Winbox, lalu IP service, bagian service. Misalkan kita ingin menonaktifkan TCP. Nah, caranya klik dua kali, lalu disable. Oke. Nah, untuk mengakses secara HTTP itu akan tidak bisa karena sudah dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan kembali, klik dua kali lalu enable, lalu oke. Nah, di sini akan hijau kembali. Dan yang terakhir ada yang namanya router OS login management, digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Di sini ada yang namanya user, yaitu kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Kita contohkan. Kita masuk ke bagian sistem, lalu user. Nah, di sini kita tambahkan user, misalkan user 1. Itu yaitu hanya read, yaitu hanya bisa mengakses mikrotik dan tidak bisa mengubah konfigurasi. Addressnya misalkan untuk pembatasan yaitu 192 168 itu 11 titik. Oke. Nah, di sini ada yang kedua, ada yang namanya loop, digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Kita contohkan di user. Nah, di sini kita klik pada bagian group. Di sini klik dua kali. Nah, untuk tool itu yaitu untuk admin bisa melakukan semua konfigurasi dan mengubah konfigurasinya. Kalau read hanya bisa seperti ini, misalkan tidak bisa mengubah konfigurasi dan menambahkan untuk read. Dan write itu hanya bisa menambahkan dan tidak bisa menghapus konfigurasi. Seperti itu. Yang terakhir ada yang namanya active user, untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router. Cara ceknya, kita ke sistem, lalu user, dan klik pada bagian active user. Nah, di sini
yaitu via Winbox atau lokal misalkan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.